Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak bernama Tuti dan Amalia bakal dihadirkan saat proses rekonstruksi di Jalan Cagak, Subang Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan, selain Yosef, tersangka lain yakni M. Ramdhanu alias Danu, Mimin dan dua putranya Arikhi dan Abi juga bakal dibawa saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara, TKP. Rekonstruksi juga akan menghadirkan Kompolnas dan LPSK. Kehadiran Yosef di lokasi kejadian saat rekonstruksi nanti diharapkan dapat mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan ini. Selain itu, kata dia, rekonstruksi juga bakal dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dan sejumlah anggota polisi lain untuk melakukan pengamanan. Sebab, dikhawatirkan banyak masyarakat yang menonton proses rekonstruksi tersebut. Sebelumnya, Surawan mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, bakal terungkap saat proses rekonstruksi, termasuk peran dari masing-masing tersangka. Dalam perkara ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melakukan beberapa kali olah TKP ulang, setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Selain itu, di Treskrimum Polda Jabar juga telah melakukan pra-rekonstruksi beberapa pekan lalu. Total ada sekitar 95 adegan yang diperagakan dalam pra-rekonstruksi tersebut. Saat ini, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, M. Ramdhanu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arikhi dan Abi anak dari Mimin. Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak bernama Tuti dan Amalia bakal dihadirkan saat proses rekonstruksi di Jalan Cagak, Subang Rabu, 22 November 2023. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan, selain Yosef, tersangka lain yakni M. Ramdhanu alias Danu juga bakal dibawa saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara, TKP. Rekonstruksi juga akan menghadirkan Kompolnas dan LPSK. Kehadiran Yosef di lokasi kejadian saat rekonstruksi nanti diharapkan dapat mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan ini. Selain itu, kata dia, rekonstruksi juga bakal dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dan sejumlah anggota polisi lain untuk melakukan pengamanan. Sebab, dikhawatirkan banyak masyarakat yang menonton proses rekonstruksi tersebut. Sebelumnya, Surawan mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, bakal terungkap saat proses rekonstruksi, termasuk peran dari masing-masing tersangka. Dalam perkara ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melakukan beberapa kali olah TKP ulang, setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Selain itu, di Treskrimum Polda Jabar juga telah melakukan prarekonstruksi beberapa pekan lalu. Total ada sekitar 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi tersebut. Saat ini, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, M. Ramdhanu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arikhi dan Abi anak dari Mimin. Berarti sok di kuma di video titik si Danu asli minum arek minum teh pucuk lah berarti asli di pucuk aja saksi gitu. Ini ada sudah apa? Jadi ini juga nak kita-kitanya, berarti. Ya presiden sudah nama apa? Jero.
Bio. Ano ayo na. Kadin sa Ano man siya sa mini video. Galing guys. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang bakal direkonstruksi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, di Jalan Cagak Subang, Rabu 22 November 2023. Dalam rekonstruksi besok, kelima tersangka yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi bakal dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi agar hadir ke lokasi kejadian. Saat rekonstruksi tentu kita akan menghadirkan tersangka lain yang pasti Yosef akan hadir. Kita sudah lakukan pemanggilan, Mimin, Arigi dan Abi, untuk ketiganya kita akan upayakan semuanya untuk hadir, ujar Surawan, Selasa, 21 November 2023. Dalam rekonstruksi besok, kata dia, pihaknya bakal merunut semua kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Besok akan tergambar semua. Kita akan rekonstruksi dari mulai TKP awal di warung internet, warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef di pecel lele, katanya. Sebelumnya, Surawan mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23, bakal terungkap saat proses rekonstruksi, termasuk peran dari masing-masing tersangka. Dalam perkara ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melakukan beberapa kali olah TKP ulang, setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Selain itu, di Treskrimum Polda Jabar pun telah melakukan prarekonstruksi beberapa pekan lalu. Total ada sekitar 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi tersebut. Saat ini, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, M. Pramdanu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arigi dan Abi anak dari Mimin. Sebelumnya diberitakan, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keduanya kehilangan nyawa pada 18 Agustus 2021 dini hari. Hingga kini, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya adalah Yosef suami Tuti Suhartini dan ayah Amalia, Danu keponakan Tuti, dan Mimin, istri kedua Yosef. Selain itu, 2 anak Mimin atau anak tiri Yosef, Arigi dan Abi pun turut jadi tersangka.